Ke memori pada segala sesuatu, Mas. Oke, baik. Memori pada segala sesuatu. Di pertemuan sebelumnya di konten Ngaji Roso, saya bilang kan bahwa ingatan atau memori tidak hanya di otak, tapi juga di sel. Ternyata vibrasi dari emosi kita itu terekam di level atomik, partikel. Jadi kalau misalkan Mas Hendra sering marah-marah di sebuah ruangan, direpetisi diulang-ulang, itu nempel di situ semua. Akibatnya apa? Kalau ada orang ke situ, hawanya nggak nyaman, atau tiba-tiba jadi mudah banget untuk bertengkar di situ. Kalau Anda ingin menajamkan spiritual, sering-seringlah menyendiri. Oke. Jadi kunci spiritual itu introspeksi. Sekarang saya ingin geser ke memori pada segala sesuatu, Mas. Oke, baik. Sebelum ke situ, saya mau nanya dulu. Masih oke baterai? Oke. Oke, masih. Oke, aman. nanti dikasih kode ya. Siap. Saya tuh teman-teman ingin memudahkan Iya. teman-teman. Jadi Iya. ya gitulah. Karena saya juga ngerti bikin YouTube itu nggak gampang. Memori pada segala sesuatu. Di pertemuan sebelumnya di konten Ngaji Roso, saya bilang kan bahwa ingatan atau memori tidak hanya di otak, tapi juga di sel. Nah, ternyata masih panjang, Mas. Ingatan juga ada di benda-benda ini. Oh, benda-benda yang kita anggap mati ini. Iya. Ada sebuah buku, dan buku ini pasti pakai ejaan lama, masih pakai Oe, Jang. Buku ini udah nggak keluar di Indonesia, tapi beberapa sahabat saya bilang itu sering dijadikan rujukan di Singapura. Judulnya ada dua, jadi ini penulisnya R. Paryana Suryadipura. Doktor atau dokter, saya lupa. Bukunya ada dua, Alam Pikiran dan Manusia dan Atom Ja. Masih pakai Ja. Jadi intinya tuh, Mas, di buku itu disebutkan, ternyata vibrasi dari emosi kita itu terekam di level atomik, partikel. Jadi kalau misalkan Mas Hendra sering marah-marah di sebuah ruangan, direpetisi diulang-ulang, itu nempel di situ semua. Akibatnya apa? Kalau ada orang ke situ, hawanya nggak nyaman, atau tiba-tiba jadi mudah banget untuk bertengkar di situ. Oh. Jadi ngerti kenapa gedung DPR rusuh mulu? Iya. Kalau Anda peka masuk ke gedung DPR MPR itu kerasa, wah ini tempat orang debat, tempat orang bertengkar gitu loh. Makanya dulu akhirnya saya sepakat ini kayaknya harus dirubuhin, diganti nih. Nah, itu juga yang menyebabkan sebetulnya kenapa ada satu mitos yang sebenarnya bukan mitos. Kalau Anda beli kendaraan second, hati-hati, takutnya bekas kecelakaan. Iya. Takutnya nanti kalau Anda beli bekas second, Anda kecelakaan. Pernah dengar mitos itu? Iya. Itu bukan mitos loh. Karena ketika kecelakaan terjadi satu pancaran vibrasi saat kejadian, nempellah di atomik kendaraan itu, motor atau mobil. Ketika dijual second, apakah pasti terus yang pembeli selanjutnya mengalami kecelakaan? Belum tentu. Tapi ketika vibrasi dari pemilik baru itu rendah, dia beresonansi dengan memori yang ada di kendaraan itu, sehingga berpotensi mengalami itu lagi. Itu sebenarnya bukan mitos ya. Bukan mitos, makanya mitos itu hanya karena kita nggak ngerti. Nah, seingat saya di buku itu dikatakan memori yang tersimpan pada segala sesuatu itu, pada benda-benda, akan hilang dengan sendirinya. Minimal setahun. Ya, minimal setahun hilang sendiri. Dengan catatan tidak diperkuat setiap hari. Misalnya Mas Hendra marah di ruangan ini, nempel nih. Terus nggak pernah lagi marah di ruangan itu, setahun hilang. Tapi kalau tiap hari Mas Hendra marah di situ, berarti kan diperkuat. Berarti akan lebih dari setahun. Iya. Itulah sebabnya banyak orang yang curhat sama saya, asli nih. Mas, saya itu dengan calon istri saya dulu itu pacaran nggak pernah bertengkar sekalipun. Ketika kami menikah beli sebuah rumah, hari ini kami sampai pisah ranjang. Belum ada seminggu tinggal di rumah itu. Kenapa penjelasannya? Saya minta dia untuk ngelacak pemilik sebelumnya itu ngalamin apa.
Mereka tertarik beli rumah itu karena rumahnya dijual murah. Nah, namanya dijual murah, kan pasti ada butuh uang atau something happen. Oke. Nah, ternyata kan karena mau pisah, karena mau cerai. Nah, kasusnya bukan masalah cerainya, tapi itu ribut mulu. Jadi setelah saya ceritakan hal ini, dia mencari tahu, Mas, ke tetangga-tetangga sebenarnya pemilik sebelumnya itu gimana? Ternyata sering ribut, Mas, dulu itu sering bertengkar itu tuh. Hampir kita tiap hari dengar mereka beradu pendapat. Bener kan? Berarti vibrasinya nempel di rumah itu, pemilik selanjutnya masuk ke situ, ketularan bertengkar suami istri. Padahal sebelumnya harmonis sekali. Apa yang dilakukan? Saya nanya, Mas, yang harus dilakukan untuk merilis memori yang ada di segala sesuatu itu gimana? Simple. Mas, agamanya apa? Islam. Ya wis tahlilan. Yasinan. Agamanya Hindu, upacara. Makanya Anda perhatikan di Bali, setiap ada kecelakaan, langsung ada upacara. Bener itu. Untuk merilis memori kecelakaan di situ. Orang bilang apa? Repot-repot amat. Iya. Jadi makanya Anda beli rumah apa tuh diselamati, diundang tetangga untuk yasinan atau Anda di situ baca yasin sendiri, niatkan untuk merilis itu. Itu bisa dengan cara itu. Atau kalau Pak, aku nggak percaya pakai ritual gitu, ada cara lain nggak? Ada. Anda beli singing bowl, tahu singing bowl nggak, Mas? Simbol ya. Iya. Istrinya Gobin itu master singing bowl, Mas. Oh, iya. Master singing bowl. Nah, singing bowl itu kalau dibunyikan dengan atau dipukul dengan cara tertentu, dengan kesadaran tertentu, ini juga bisa merilis memori di situ. Nyambung ya, ada yang tanya, Mas kalau pakai singing bowl gimana Mas? Iya. Bisa. Iya. Karena dengan adanya bunyi, maka niat kita menumpangi suara itu. Bunyi itu kan getaran yang merambat pada udara. Nah, kalau kita tumpangi dengan niat kan, itu bisa ngilangin itu. Jadi, oleh karenanya, Mas, maaf ya, ada baiknya, ada buruknya. Ada beberapa rumah itu menempatkan musola di ruangan terpisah. Akhirnya apa? Vibrasi positif baik-baik itu ngumpulnya di situ semua. Yang lainnya enggak. Makanya saya sholat itu sembarangan, Mas. Kadang di sini, kadang di sono. Semua harus merasakan vibrasi saya sholat. Bukan cuma satu titik saja. Itulah sebabnya kenapa, ini lucu nih. Jadi kadang kita mensucikan sesuatu, itu membuat akhirnya di luar itu tidak suci. Saya pernah nonton kontennya siapa tuh kemarin tuh. Kalau di masjid jangan marah-marah ya, di luar boleh. Ya kan, jadi ketika kita mensucikan sesuatu, dikelompokkan, di luar itu akhirnya nggak apa-apa gitu loh. Padahal kalau bisa kesucian itu di mana-mana. Kecuali di toilet ya, memang karena nggak boleh. Makanya saya nggak punya musola, Mas, di sini. Sholat kadang di situ ruang game, kadang di ruang tengah, kadang di atas sini. Urusan. Supaya apa? Vibrasinya kemana-mana. Oke. Berarti ini bisa digeneralisir ya? Gimana? Ini bisa digeneralisir. Aku setiap di ruangan itu kok pengen mesum, terus bisa jadi kayak gitu ya? Bisa juga ya, Mas. Iya. Apalagi dibikin lampunya merah. Kan warna itu juga vibrasi, Mas. Warna itu vibrasi. Makanya kalau misalkan rumah makan, salah cat tembok aja itu bikin orang nggak lapar, Mas. Iya bener, catnya apa? Biar Aku lupa. pada lapar. Nanti, aku lupa. Nanti kalau aku bikin resto aja deh, Mas. Cari lagi. Iya. Jadi ada beberapa warna yang memicu rasa lapar. Ada warna yang memicu rasa kenyang. Jadi jangan pakai warna itu. Iya. Kayak misalnya ya, dinding ruangan yang yang terang banget itu akan berdampak apa? Karena kan warna kan sebenarnya vibrasi. Ada frekuensinya. Makanya dikatakan kalau orang warnanya ungu itu auranya itu udah tercerahkan, frekuensinya sekian kan gitu-gitu. Kalau ketemu Mas Harip itu bener, ada yang bilang terkadang kebenaran yang kita pahami adalah kesalahan yang belum kita pahami itu. Ya bener. Makanya kita harus belajar terus ya. Apa ya, Mas ya? Kita kalau ingin berevolusi jangan berhenti. Nah, berhenti itu berarti kita mau memegang pemahaman terlalu kencang dan tidak mau mengeksplor lagi. Aku orangnya introvert, nggak suka berpetualang, Mas. Tapi urusan pikiran, aku petualang sejati. Oke. Aku malas kalau suruh kemana-kemana gitu. Tapi kalau suruh berpikir, nggak ada limitnya. Iya. Introvert tapi ya? Saya aslinya introvert. Jadi kalau orang ikut kelas saya itu, rasanya tuh aku tuh orang yang setiap saat bisa ditemuin. Enggak, Mas.
aslinya aku adalah orang yang banyak menyendiri, dan yang menarik adalah orang-orang Nikola Tesla itu kan introvert, Mas. Bahkan dia meninggalnya sendirian, saking introvertnya loh. Bener loh, Mas. Aku sendiri juga introvert. Tapi kalau Anda ingin menajamkan spiritual, sering-seringlah menyendiri. Oke. Jadi kunci spiritual itu introvert, Mas. Kunci spiritual justru introvert. Iya. Karena kalau kita ada orang lain, kita melihat keluar. Tapi kalau nggak ada orang lain, yang kita lihat diri sendiri. Melihat diri sendiri itu kalau mungkin Mas Arif bisa berbagi gitu ya. Bisa berbagi itu seperti apa sih, Mas? Berdialog dengan diri sendiri. Mas, kalau kita di sini sebagai Muslim, sholatnya ngadep kemana? Kiblat. Kiblat ya, katakanlah barat ya. Tapi kalau di tempat lain bisa jadi nggak ke barat kan kiblatnya, karena bumi kan gini ya. Dan bahkan kalau Anda perhatikan di Mekah, di situ ada Ka'bah, itu kan dari semua arah orang itu menghadap. Ya. Ya, Mas Hendra tadi nanya tentang bagaimana melihat ke dalam ya. Nah, tadi saya ceritakan tentang sholat itu menghadap Ka'bah. Iya. Muter tuh, ya kan? Semua arah menuju Ka'bah. Berarti kalau Mas Hendra di sini, sholatnya ke sana. Kalau Mas Hendra di sini, sholatnya menghadap sana, gitu kan? Pertanyaan saya, Mas. Kalau Mas Hendra di dalam Ka'bah, menghadap kemana? Kalau di luar Ka'bah, jelas arahnya. Tapi kalau Mas Hendra di dalam Ka'bah, pertanyaan saya, menghadap kemana? Itu makanya saya bilang di situ, menghadap ke dalam. Oke. Menghadap ke dalam. Menghadap ke dalam. Atau nggak usah sholat sekalian ya? Disolati, Mas. Nah, tadi jawaban tadi mungkin tidak menjawab, tapi gambarannya adalah begitulah yang disebut melihat diri sendiri itu ketika posisi kita itu di situ, di tengah itu. Siap. Melihat ke dalam. Iya. Ya, kalau pada ujungnya sih sebenarnya kadang kita butuh pantulan ya, Mas ya. Makanya kita membutuhkan mungkin cerminan Tuhan, kita membutuhkan cerminan Zat yang Maha Kuasa. Sebetulnya itu sarana kita untuk melihat diri sendiri semua sih sebetulnya. Karena cara kita memperlakukan Tuhan itu menunjukkan diri kita. Kalau kita punya dendam terus kita minta Tuhan jadi tukang pukul juga bisa. Ya Tuhan, hancurkan dia. Kan cara kita menyebut Tuhan itu menunjukkan kualitas kita sendiri kan. Jadi dari kalau kita sering banget mengingat nama-nama Tuhan, sebutan Tuhan yang menghancurkan, yang meluluh lantakkan, itu kan artinya ya diri kita baru di situ. Padahal ada sifat-sifat yang lain. Jadi dari cara kita memahami Tuhan kelihatan kok, Mas, kita seperti apa. Itu tips yang paling sederhana sebetulnya. Iya, siap. Oke, selanjutnya di lagu, musik, dan vibrasi, Mas Arif ya. Ini pas banget yang bahas lagu, listriknya mati ya. Mas, sebentar. Ini internet masih lancar? Masih. Ya, karena gini, ini BTS itu setengah jam dia akan habis baterainya. Jadi nanti kalau sinyalnya hilang, itu karena BTS-nya habis. Nah, sini WiFi akan tetap nyala karena saya punya UPS yang kuat 3 hari. Jadi ini kalau mau connect ke WiFi tinggal bilang. Oke. Oke, tentang lagu ya. Yang setahu Mas Hendra, lagu itu mempengaruhi nggak secara vibrasi? Oh, banget, Mas. Banget ya? Banget. Oke. Bahkan saya sering ngubah lirik lagu sendiri sesuai kepentingan saya gitu. Oke. Tapi sebetulnya variabelnya kompleks, Mas. Sekali lagi. Karena kata kunci yang paling menjadi booster kenapa sebuah lagu bisa mempengaruhi hidup kita. Itu salah satunya adalah penghayatan. Jadi kalau tidak ada penghayatan di situ, itu sudah mengurangi resiko. Tapi yang namanya nyanyi kok nggak dihayati gimana? Salah satu penilaian kita juara nyanyi itu penghayatan kok. Iya, langit sebagai atap rumahku dibayang, Mas. Iya. Tapi Mas, kita nyanyi lagu dengan artis nyanyi lagu, itu resikonya besar artis. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Jadi sebetulnya kita tuh nyanyi, makanya kenapa yang kalau kita lihat banyak orang rusak hidupnya karena nyanyi, itu kebanyakan artis. Yang non-artis nggak terlalu. Betul. Kenapa? Karena ketika kita nyanyi, itu tidak dapat banyak atensi. Tuh, ketika kita bilang atensi, nyala lampunya.
Tapi biarkan ini berjalan dulu. Oke, Apa siap, nanti? Siap, Ya. siap. Oke, makasih. I love you. Thank you, thank you. Ya. Nah itu Mas saya bilang hidup nggak cuma vibrasi. Kita dari tadi vibrasinya positif, seneng toh. Aku ketemu Mas Hendra seneng. Lah listrik tetap mati kok gitu loh. Nggak terus dikit-dikit dikaitan vibrasi nih. Vibrasinya Mas Hendra jelek, makanya mati lampunya. Apaan itu? Tadi sampai lanjut mana? soal artis. Artis ya. Ketika artis nyanyi, kan atensinya dari penikmat lagu seluruh Indonesia, Mas. Diberi atensi oleh 250 juta penduduk Indonesia misalnya. Itu yang mengamplifikasi, menguatkan dampaknya. Kalau Mas Hendra nyanyi cuma di kamar mandi kan pengamatnya cuma satu, Anda sendiri. Hukum vibrasinya makanya tidak terlalu bekerja. Cuman kita bisa siasati lagu. Bagian yang paling berbahaya dari lagu itu ref, Mas. Ref. Karena ref itu yang paling emosional. Lagu kan awalnya kan nggak oke lah galau, tapi yang paling galau itu ketika kalimat itu ref, tahu ref kan Mas? Iya tahu. Puncak dari lagu. Iya tahu. Contohnya apa ya? Nggak apa-apa deh, saya ambil resiko. Contohnya apa? Sambil resiko. Lagu galau apa contohnya? Apa Mas? Saya sampai lupa tuh, saking positifnya vibrasi Mas Hendra, sampai lupa contoh lagu negatif loh. Lagu galau ya ambiar kok. Nah, tapi nanti kita coba ambil contoh kalau saya udah ingat ya. Tapi Butiran debu katanya Om Bimo. Gelas-gelas kaca. Nah, ini contoh. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Itu kan yang paling dulu. Itu kan refnya paling teringat, Mas. Jadi ref adalah bagian lagu yang pasti paling kita ingat. Karena itu puncaknya enaknya sebuah lagu. Oke ya? Kan kadang ada orang yang baru jedak-jeduk awal, iki lagunya sopo ya. Tapi ketika masuk rap langsung ingat lagu itu. Nah itu bagian itu. Jadi kalau lagu, refnya masih positif, nggak apa-apa. Kayak lagunya Dr. PM. Awalnya galau, Mas. Judulnya Maafkan. Tapi pas ref, bagus. Jadi awalnya galau, tapi pas ref bagus. Hapuskan luka, biarkan cinta kembali bersemi dan sinari. Jadi kalau lagu kayak gitu, walaupun depannya negatif, selama refnya itu positif, nggak apa-apa dinyanyikan. Kalau ini ref negatif apa positif, Mas? Positif kan hapuskan. Kayak ini. Oh iya mana? Maafkan aku. Itu jelas itu. Negatif itu Mas ya. Iya. Tapi masih mending ada maafkan. Iya. Oke. Nah, itu yang paling cuman bahaya, ref ya. Jurus lain untuk mengurangi resiko sebuah lagu adalah dikoplokan, Mas. Dikoplokan. Koplo itu, dangdut koplo itu vibrasinya nggak konsisten. Nih, lagunya kalimatnya negatif. Awak dewe tahu tuwe payangan besok, ya wes aku kan. Tapi ketika jadi koplo, awak dewe tahu tuh. Iki seneng loh Mas, coba. Kalau Anda nyanyi koplo pasti mesem. Nah, vibrasinya apa coba? Makanya saya bilang, bagaimana cara kita membuat sebuah lagu sedih, vibrasinya nggak ngefek, koploin. Ya arek-arek guyu kabeh ya. Iya. Coba, kalau kita cuma nyanyi, nah gini, yang bahaya justru lagu pop, Mas. Rungkat, ente-entean, gitu kan? Itu kan terhanyut ya, tapi rungkat, ente-entean, ya. Coba, vibrasinya seneng loh. Aku. Kalau Anda ikut kelas vibrasi, Anda sudah tahu kelakuan saya di kelas kayak apa. Anda tidak akan melihat sesuatu yang serius sama sekali. Jadi makanya jogetin aja. Kalau kita mau nyanyi lagu negatif, jogetin aja karena vibrasinya jadi akan kontra. Makanya banyak yang rusak hidupnya itu justru penyanyi pop, Mas. Kalau tak mati, penyanyi lagu koplo tuh jarang lah yang dikoplo ya, yang bener-bener dikoplo. Karena joget, Mas. Oh, vibrasinya beda ya? Loh, ya itu tadi. Mas Hendra ketika nyanyi lagu
lagu sedih Betul, di koplo. betul. Coba Nggak galau. ketika ya oh enggak, jos itu kan itu tuh seneng loh Mas. Aku jadi ngerti. Ini pantesan yang paling bahaya emang lagu pop, Mas. Mama aku ingin pulang. Iya. Pulang kuburan. Langsung buyar ya. Tak koploin langsung buyar. Mas Hendra mau nanya apa nih? Enggak, saya kebetulan kalau bahas ini seneng banget ya, karena saya dulu pernah nulis The Power of Cocok gitu kan ya. Saya kumpulin sama Mas Arif penyanyi-penyanyi pop yang jadi korban lagunya gitu ya. Mulai ya Kangen Band, ya. Hari, Bertalia Sonata, Nia Daniati, Christina Jatuh Bangun ya, Jatuh Bangun beneran. Ya. Kebanyakan lagu pop, Mas. Kebanyakan lagu pop. Ngeri. Jadi makanya tidak usah terlalu takut dengan lagu kalau kita sudah pandai mensiasatinya.